masuk ke Sidratul Muntaha hanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah banyak, Rasulnya Allah banyak, para malaikatnya Allah banyak, jinnya Allah banyak, tapi yang hanya sampai ke Sidratul Muntaha kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama bajunya plus sendalnya. Makanya kebanyakan ada kopiah-kopiah yang bentuk terompah. Tak itu bentuk terompah teh kenapa sampai ada di kopiah-kopiah kayak gitu teh ngamuliakeun sendalna kanjeng Nabi yang sampai tembus ke Sidratul Muntaha, padahal malaikat Jibril nggak bisa tembus. Sendal kanjeng Nabi jadi mulia kusatok nempel ke kanjeng Nabi Muhammad. Ieu mulia na kanjeng Nabi Muhammad. Ieu teh ngabukikeun keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makanya dalam qasidah manusia paling mulia Nabi kita Muhammad, manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung, bukan hanya manusia, ciptaan Allah teragung, ciptaan Allah termulia, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru sedikit bukti keagungan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak bukti lainnya, masih banyak cerita tentang keagungan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Gak cukup waktu berjam-jam untuk menjelaskan keagungan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Gak cukup berjam-jam nyaritakeun kumaha cinta na Allah, deudeuhna Allah ka kanjeng Nabi Muhammad. Saking banyaknya cerita tentang keagungan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita loncat ngebahas tentang sosok orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ngebahas tentang sosok-sosok orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judulnya apa temanya? Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad, kita tingkatkan iman dan takwa serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Kita lihat dari para sahabat kanjeng Nabi, bagaimana cinta ke kanjeng Nabi Muhammad. Kusabab cinta ke kanjeng Nabi Muhammad, mereka punya takwa yang kuat, punya iman yang kuat, punya semangat ibadah luar biasa. Kunci cinta ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat mereka berkorban, mereka berjuang bukan hanya dengan hartana, bukan hanya dengan tenagana, bahkan mereka rela dirinya meninggal ketimbang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kita cerita dulu dari Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah, istrina baginda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga ini menjadi contoh teladan bagi para ibu-ibu, bagi para wanita. Bagaimana contoh teladan menjadi wanita solehah. Siti Khadijah ketika dinikahi sama kanjeng Nabi umurnya sabaraha? 25. Siti Khadijah umurnya sabaraha? 40. Nabi Muhammad nikahin janda yang jauh lebih tua. Siti Khadijah jangan dibandingkan sama perempuan-perempuan 40 tahunan sekarang, beda. Siti Khadijah itu di zaman itu perempuan cantik, walaupun umur sudah 40 tahun, kaya, karena beliau itu saudagar, beliau itu pedagang, punya beberapa karyawan, termasuk mantan karyawan Siti Khadijah nyata kanjeng Nabi. Sebelum dinikahi sama kanjeng Nabi, Siti Khadijah itu Nabi Muhammad dulunya karyawan Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah bisa cinta ke kanjeng Nabi Muhammad karena tahu bagaimana sosok kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Wanita mulia, wanita hebat, wanita cerdas, wanita yang nasabnya bagus, cantik, luar biasa. Pemuka-pemuka Mekah sudah banyak yang pengen nikah sama Siti Khadijah, ditolak sama Siti Khadijah. Gak ada yang diterima dari mereka. Gak ada satupun yang bisa menarik hatinya Siti Khadijah. Gak ada satupun dari pembesar-pembesar Mekah yang bikin Siti Khadijah jatuh cinta. Tapi ketika Siti Khadijah pertama kali kenal ke kanjeng Nabi Muhammad jadi karyawan Siti Khadijah, ditelusuri, ditelisiki sama Siti Khadijah, gimana akhlaknya, gimana sifatnya. Makanya karyawan lainnya Siti Khadijah ada namanya itu Maisarah. Siti Khadijah punya karyawan yang lain namanya Maisarah, laki-laki perempuan? Laki-laki. Maisarah ini laki-laki. Jangan karena ujungnya hak pasti perempuan. Maisarah ini laki-laki. Diutus sama Siti Khadijah untuk nemenin kanjeng Nabi Muhammad berangkat ke Syam. Ngebawa dagangannya Siti Khadijah. Dikasih amanah, dikasih tugas sama Siti Khadijah. Kamu perhatikan gimana Muhammad. Dari mulai berangkat sampai balik lagi ke sini, ceritakan tentang sosok Muhammad ini gimana. Sudah mulai tumbuh rasa cinta sama kanjeng Nabi Muhammad. Sudah penasaran sama kanjeng Nabi Muhammad dari mulai pertemuan pertama kali. Padahal orang-orang ganteng, para pembesar-pembesar, para orang-orang kaya sudah mau melamar Siti Khadijah, gak ada sedikit pun yang bikin Siti Khadijah jatuh cinta. Ini pertama kali ngelihat Nabi Muhammad langsung kepincut. Ngelihat kanjeng Nabi Muhammad langsung kasmaran. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saking penasarannya nyuruh Maisarah ngasih amanah, ngasih tugas, telusuri tentang Muhammad. Catat, ceritakan nanti ketika pulang bagaimana Muhammad. Apa keistimewaan dia, apa kelemahan dia, apa kekurangan dia. Selama perjalanan punya salah apa aja. Pokoknya mah ceritakan. Pulang dari Syam, Siti Khadijah sudah nunggu, dipanggil Maisarah. Ceritakan tentang Muhammad. Apa kata Maisarah? Saya belum pernah nemu orang seperti Muhammad. Kenapa? Banyak keajaiban ketika bareng dengan Muhammad. Dari mulai perjalanan berangkat, Muhammad ini dinaungin sama awan sampai kita ini nggak pernah kepanasan. Baiknya luar biasa, akhlaknya, sifatnya luar biasa. Itu bukan sekedar omongan orang aja, tapi ternyata memang Muhammad ini akhlaknya bagus, sifatnya bagus. Bahkan ketika dagang amanahnya, jujurnya luar biasa. Belum pernah, kata Maisarah, kita untung banyak seperti ini ketika dagang. Baru kali ini untung banyak kayak gini. Pas dagangannya dibawa sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makin cinta Siti Khadijah sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah cerita sama sahabatnya tentang hatinya yang mulai kasmaran sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang asal mulanya kanjeng Nabi Muhammad sampai nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah duluan yang manggil sahabatnya, nyeritakan tentang sosok kanjeng Nabi Muhammad ke sahabatnya, nyeritakan tentang ketertarikan hatinya, kasmarannya sama kanjeng Nabi Muhammad, sampai ke sahabatnya, coba tolong cari tahu Muhammad sudah ada enggak pasangan yang mau dinikahin sama dia. Kalau belum ada, tanyakan sama dia kira-kira mau enggak nikah sama saya. Siti Khadijah yang duluan. Akhirnya ini sahabatnya Siti Khadijah nyari tahu sama keluarga Nabi. Ini Muhammad ini sudah punya. Maaf saya nyebut Muhammad karena ceritakan ketika itu. Belum jadi Nabi kanjeng Nabi Muhammad ketika itu. Ceritakan tentang sahabatnya Siti Khadijah. Dicari tahu ternyata Nabi Muhammad belum ada ikatan dengan perempuan manapun. Ditanya Nabi Muhammad, ada keinginan untuk nikah enggak? Kata Nabi Muhammad, iya saya ada keinginan untuk nikah. Ini pintar Siti Khadijah.
Beliau tertarik kepada Nabi Muhammad, tapi nggak belak-belakan. Kalau sekarang mah perempuan kalau suka kayak langsung malah duluan yang nembak. Jangan kayak gitu. Perempuan mah mulia, perempuan mah perempuan mah menanti, perempuan mah dilamar, perempuan mah ditembak, bukan menembak. Harus sudah. Perempuan mah ditembak, bukan menembak. Perempuan mah dilamar, bukan melamar. Ini menembak duluan. Saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, kamu mau nggak sama saya? Perempuan itu mulia. Makanya biarkan laki-laki yang datang kepada perempuan. Jangan perempuan, ibu, anak-anak perempuannya jangan datangi laki-laki. Biarkan laki-laki yang datang ke anak putri ibu untuk melamar, untuk minta putri-putri ibu. Siti Khadijah cerdas. Beliau nggak mau menurunkan martabat beliau sebagai wanita mulia. Beliau suruh sahabatnya bilang, sudah punya pasangan, sudah ada niatan nikah dulu. Setelah tahu Nabi Muhammad nggak ada ikatan dengan perempuan manapun, oh iya, saya ada keinginan untuk nikah. Nah, kalau kamu nih nikah, mau nggak nikah sama sahabat saya tuh Siti Khadijah? Rasulullah ngeliatkan. Ternyata Rasulullah juga punya hati kepada Siti Khadijah. Langsunglah ternyata di situ dilamar sama Kanjeng Nabi Muhammad sampai akhirnya nikah. Jadi dari sekian banyak rumah tangga, menurut saya yang paling romantis rumah tangga Kanjeng Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Kalau ada lagu tentang Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad, di mana romantisnya Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad, sebenarnya nama yang lebih romantis rumah tangga Kanjeng Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Itu paling romantis, melebihi rumah tangga siapapun. Gimana romantisnya? Ketika Nabi Muhammad mau diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu dibikin suka sama Allah untuk menyendiri di gua. Pengen aja Nabi Muhammad itu, pengen menyendiri di gua, ibadah, sholat pakai tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad pergi ke guanya gua Hiro. Itu gua Hiro di atas bukit atau di atas gunung. Nabi Muhammad cerita dulu sama Siti Khadijah tentang hatinya yang pengen ibadah menyendiri di gua. Sedangkan tanggungan yang ada di rumah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad itu banyak yang harus ditanggung, yang harus dinafkahi. Anak-anaknya, belum para pelayan-pelayannya, para pembantu-pembantunya, yang harus semuanya itu ada belasan orang yang harus ditanggung nafkahnya. Nabi Muhammad cerita sama Siti Khadijah, pengen ibadah menyendiri di gua. Apakah Siti Khadijah bilang kayak gini, terus siapa yang nafkahin keluarga? Terus siapa nih yang bakalan nanggung biaya hidup kita di rumah? Tanggungan kamu teh banyak. Enggak, Siti Khadijah gak bilang kayak gitu. Diiyakan sama Siti Khadijah. Sernak sekali gak ditolak sama Siti Khadijah. Bahkan sama Siti Khadijah dibikinin bekal, disiapkan bekal sama Siti Khadijah untuk dibawa sama Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke gua, untuk bekalnya di gua. Berangkat Nabi Muhammad tanpa beban karena Siti Khadijah ridho dengan keberangkatan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun nggak ada penolakan dari Siti Khadijah. Wajahnya pun Siti Khadijah sama sekali gak cemberut, enggak. Ini mah suami baru datang, bapak mana duit? Ayah begitu? Bapak mana duit? Bapak iya duit tes kopi teh dah cuma dikeranjang-keranjangin wae, gak pernah tadi cekot teh.